Buka Al-Quran, kalian cari di dalam Al-Quran. Pernah atau tidak Allah memanggil nama Nabi Muhammad dengan namanya, ya Muhammad. Sementara ketika Allah memanggil nama Nabi Adam, Allah katakan, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ketika Allah memanggil nama Nabi Nuh, ya Nuh. Ketika Allah memanggil nama Nabi Ibrahim, ya Ibrahim. Ketika Allah memanggil nama Nabi Musa, ya Musa. Ketika Allah memanggil nama Nabi Isa, ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilai. Ketika memanggil nama Nabi Muhammad, kalian tidak akan pernah dapatkan di dalam Al-Quran dari juz pertama sampai juz 30 Allah memanggil nama Nabi Muhammad dengan namanya. Allah muliakan Nabi Muhammad. Allah panggil Nabi Muhammad dengan gelarannya, ya ayuhan nabi, ya ayuhar rasul, ya ayuhal muzammil, ya ayuhal muddathir, ya ayuhan nas. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa 'azimana wa qurrata a'yunina wa nura qulubina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim wa majjid wa takarram wa tahannan ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa 'amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'ain la yustajabu laha. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memanjakan mata kita untuk memandang kepada syiban kita, orang tua kita, kepada mereka-mereka yang dikatakan oleh para ulama salaf, bihim yadfa'ullahul balaya wa yukshifur razaya wa yusdi kulla khairin wa ni'mati falaulahum bainal anami ladukdikat jibalun wa ardun lirtikabil khatiyyati. Dengan keberadaan mereka Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa menjaga kita. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan keberkahan kepada kita. Kalau sahaja Allah Subhanahu wa taala menarik daripada mata kita untuk memandang kepada wajah mereka yang begitu indah, yang penuh dengan keberkahan, karena mata mereka memandang kepada orang tua mereka terus menerus sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mendengar banyak tadi daripada para ulama kita, dari para habaib kita, dari para orang tua kita, dan dari para guru-guru kita. Sesuatu yang kalau misalnya kita ambil poin yang penting daripada apa yang mereka sampaikan ke rumah kita, itu sudah lebih daripada cukup. Ikhwani, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau saja Allah Subhanahu wa taala yang memuji baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sang pencipta memuji kepada insan yang dicipta, maka apalah arti daripada pujian kita? Kalau Allah Subhanahu wa taala sendiri memuji kepada Rasulullah, maka ketika seorang mengatakan kepada saya, coba sifatkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka cukup apa yang dikatakan oleh Sayyiduna Hassan bin Thabit yang senantiasa kita dengar di mana-mana syairnya, khuliqta mubarra'an min kulli aibin faka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, sesungguhnya engkau diciptakan bersih daripada segala aib ya Rasulullah, seakan-akan yang menciptakan dirimu adalah dirimu sendiri. Kamu bisa memilih yang mana hidung yang terbaik, kamu bisa memilih yang mana mata terbaik, kamu bisa memilih yang mana lisan terbaik, kamu bisa memilih yang mana tangan terbaik, kamu bisa memilih yang mana kaki terbaik. Contohnya kita zaman sekarang, mungkin ada aplikasi yang bisa merubah hidung kita, mata kita, kaki kita, atau wajah kita. Yang tadinya hitam kita putihkan, yang tadinya gelap kita berikan cahaya. Maka kita seakan-akan menjadikan diri kita seseorang yang sosok yang sempurna. Sayyidina Hassan bin Thabit memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, engkau begitu indah ya Rasulullah, sehingga
bagaikan engkau adalah insan yang menciptakan dirimu sendiri. Sallu ala Nabi Muhammad. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang penuh dengan kemuliaan ini kita masih mendapatkan tarbiyah daripada guru-guru kita, khususnya daripada sahabat saya Al-Habib Muhammad bin Mustafa Al-Attas. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada beliau. Kita masih diberikan tarbiyah untuk senantiasa mencinta kepada insan yang patut dicinta. Kalau di sebagian negara atau tempat di luar sana mereka masih sibuk, datangnya bulan Maulid, bukan mereka bergegas untuk memuji Rasul, untuk sibuk mencari keridhaan Rasul. Mereka sibuk dengan sesuatu yang tidak jelas. Mereka masih mencari dalil kebolehan Maulid, boleh atau tidak boleh. Karena datangnya bulan Maulid ini ada dua sosok manusia. Manusia yang pertama adalah manusia yang bahagia dengan kehadiran Rasulullah. Manusia yang kedua jenisnya adalah manusia yang mencari-cari dalil, apakah boleh Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Mereka masih terbelakang. Ikhwani, oleh karena itu adanya tarbiyah dari guru-guru kita ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita istiqamah di dalam kebaikan. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian sahabat mengatakan bahwa sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih. Beliau mengatakan la tatruni. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan jangan berlebihan di dalam memujiku. Rasulullah menyampaikan hadis yang begitu. Rasulullah katakan la tatruni. Jangan berlebihan di dalam memujiku, sehingga sebagian orang memiliki pemahaman katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam saja melarang kami untuk berlebihan di dalam memuji. Lalu kenapa sebagian orang ini memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pujian yang begitu banyak? Maka kita katakan baca hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam jangan dipotong-potong. Hadis yang serupa, riwayat yang sama, baca kelanjutannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan berlebih-lebihan di dalam memujiku. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menambahkan, memberikan ta'rif, memberikan definisi bagaimana cara orang yang berlebihan di dalam memuji Rasul. Rasulullah katakan kama atratin nasara Isa bin Maryam. Bagaimana arti berlebihan? Rasulullah mengatakan orang yang berlebihan adalah orang yang seperti menjadikan Nabi Isa menjadi Tuhan. Jangan jadikan saya Tuhan. Itu mantuk. Maka mafhumnya adalah puji Rasulullah semau kamu, asalkan jangan menjadikan Rasulullah Tuhan. Seseorang kalau mengatakan jalasa Zaidun, Zaid sedang duduk, apa yang difahami oleh sebagian orang? Orang awam akan memahami ada seseorang yang bernama Zaid sedang duduk. Tapi orang ahlil kalam, orang mantiki, ketika dikatakan jalasa Zaidun, dia memiliki pemahaman yang berbeda. Dia katakan, oh Zaid ini berarti sekarang sedang tidak berdiri. Oh Zaid ini berarti sekarang tidak sedang berlari. Oh Zaid ini sekarang berarti tidak sedang berjalan. Oh Zaid ini sekarang berarti tidak sedang shopping. Oh Zaid ini berarti sekarang tidak sedang main bola. Oh banyak artinya ikhwani. Tapi orang yang monoton, itu saja. Pokoknya kalau tidak datang dari Rasul, maka tidak boleh. Karena yang dia fahami apa? Nasnya saja. Saya teringat ketika saya berjumpa dengan salah seorang ulama yang bernama Syekh Mustafa Dib Al-Bugha. Seorang ulama dari Suriah. Seorang ulama yang dari semenjak saya belum balik sudah baca kitabnya. Ini kitabnya luar biasa, syarah kepada Al-Arba'in Nawawiyah. Dan Allah Subhanahu wa taala pertemukan ketika itu saya di Kuala Lumpur dengan ulama yang luar biasa. Saya ngefans sekali sama beliau. Beliau duduk, kemudian saya mengambil ilmu, menimba ilmu dari beliau, dan beliau bercerita. Beliau menceritakan suatu saat di negeri Syam di Suriah, beliau keluar dari satu masjid, berjumpa dengan anak muda yang sedang membawa kitab Al-Bukhari, membawa kitab hadis. Dia menghafal, dia istihdarkan kitab tersebut di dalam hatinya. Suatu saat keluarlah anak ini dari masjid tersebut. Lalu Syekh Mustafa bertanya, dari mana kamu datang wahai anakku? Dia katakan dari masjid. Apa yang kamu lakukan? Saya salat dan saya murajaah kitab Al-Bukhari. Maka Syekh Mustafa mengatakan, taqabbalallahu salatak. Seperti kita kalau habis majlis biasanya, kita akan mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum. Syekh mengatakan, memberikan semangat kepada anak muda. Anak muda ini harusnya senantiasa diberikan semangat seperti kita ini yang berceramah. Walaupun tidak pantas di hadapan
guru-guru kita, para syiban kita, orang-orang tua kita. Akan tapi pandangan mereka kepada kita bisa memberikan barakah kepada kita, memberikan manfaat kepada kita. Sayyidil Habib Al-Imam Al-Azim Qudwatana Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, beliau mengatakan, "Lau ra'aitu ila hadzal badwi alladhi yabulu ala fakhidhihi la awsaltuhu ila Allah fi lahdha." Saya ini kalau melihat orang badui, orang pedalaman yang masih kencing di celananya, maaf. Apa kata Al-Habib Umar? Kalau saya pandang dia dengan pandangan cinta saya, maka saya bisa jadikan dia wali Allah dalam waktu sekejap saja. Ikhwani, Syekh Mustafa mendoakan anak muda tersebut. Dikatakan, taqabbalallahu salatak. Tiba-tiba anak muda tersebut wajahnya berubah. Dia katakan, ayuhai Syekh, aib, kamu ini penghafal hadis. Saya tahu kamu menghafal hadis Bukhari dan Muslim, Kutubus Sittah. Kamu pengajar pensyarah daripada Fathul Bari di dalam masjid yang sama. Kamu memahami ilmu hadis, tapi kenapa kamu mendoakan saya dengan doa yang tidak pernah diucap oleh baginda Nabi besar Muhammad? Saya pernah membaca hadis Rasulullah. Saya pun adalah pelajar kepada ilmu hadis. Saya tidak pernah dapati Rasulullah mendoakan anak muda dengan doa yang sama seperti yang kamu doakan. Rasulullah tidak pernah mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum. Rasulullah tidak pernah mendoakan taqabbalallahu salatak. Syekh tersebut tersenyum lalu mengatakan, idzan la yataqabbalallahu salatak. Kalau begitu saya doakan semoga Allah tidak menerima salat kamu. Ikhwani, sebagian orang jumud pemahamannya, kenapa? Dia anggap ini sesuatu yang benar datang dari sana, sehingga dia tidak memberikan kebenaran kepada orang lain. Kenapa? Karena dia fokus 5 tambah 5 hasilnya berapa? 5 tambah 5 hasilnya berapa? Sehingga ketika dia sudah menghitung dari 5 tambah 5 hasilnya 10, 5 tambah 6 tidak akan pernah menjadi benar. 5 tambah 6 jadi 10 atau tidak? 5 tambah 7 jadi 10 atau tidak? 5 tambah 8 jadi 10 atau tidak? Semua orang akan salah. Tapi kalau cara berfikir seseorang, dia mencari hasil lebih dahulu, dia katakan 10 bisa didapatkan daripada 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1 tambah 9. Semua manhaj itu benar. Semua cara menghitung itu benar dan menghasilkan angka 10. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi sendiri saja memuji di dalam hadis yang sahih. Nabi Muhammad mengatakan, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhr." Saya ini pemimpin, kata Rasulullah. Saya ini adalah penghulu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga semua sahabat akan mencinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah muliakan Nabi Muhammad, ikhwani. Allah pilih Nabi Muhammad daripada banyaknya nabi. Di sini tertulis faqan nabiyyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wala karami. Kalau Allah Subhanahu wa taala menjaga, mengajarkan kepada kita, Allah berbicara tentang Nabi Muhammad dengan uslubnya Allah. Buka Al-Quran, kalian cari di dalam Al-Quran, pernah atau tidak Allah memanggil nama Nabi Muhammad dengan namanya, ya Muhammad. Sementara ketika Allah memanggil nama Nabi Adam, Allah katakan, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ketika Allah memanggil nama Nabi Nuh, ya Nuh. Ketika Allah memanggil nama Nabi Ibrahim, ya Ibrahim. Ketika Allah memanggil nama Nabi Musa, ya Musa. Ketika Allah memanggil nama Nabi Isa, ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilai. Ketika memanggil nama Nabi Muhammad, kalian tidak akan pernah dapatkan di dalam Al-Quran dari juz pertama sampai juz 30 Allah memanggil nama Nabi Muhammad dengan namanya. Allah muliakan Nabi Muhammad. Allah panggil Nabi Muhammad dengan gelarannya, ya ayuhan nabi, ya ayuhar rasul, ya ayuhal muzammil, ya ayuhal muddathir, ya ayuhan nas. Allah mengajarkan kepada kita bagaimana cara ketika yang dibicarakan adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afala tatadabbaruna al-Qur'an? Afala yatadabbaruna al-Qur'an, kata Allah. Allah mengatakan, coba kita ini perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika membicarakan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam ayat Al-Qur'an. Bahkan ketika Allah mengatakan wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin, ketika Allah mengambil sumpah daripada para nabi-nabi, Allah dahulukan Nabi Muhammad. Allah katakan wa minka wa min Nuhin. Allah dahulukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Muhammad, Allah katakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sebenarnya bagi pencipta wajar saja bagi Allah kalau Allah mengatakan anta du khuluq, kamu ini memiliki akhlak, kamu ini orang yang memiliki akhlak.
Tapi Allah mengajarkan kepada kita kalau objek orang yang dibicarakan adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus dibedakan. Allah katakan wa innaka, dimulai dengan waw yufidu taukid, inna harfu taukid, kaf harful khitab yufidu taukid, lam lamut taukid, ala al-isti'la yufidu taukid, khuluqin azim, na'at man'ud yang juga berartikan taukid. Setiap lafaz yang Allah subhanahu wa ta'ala lafazkan untuk Nabi besar Muhammad, Allah sertakan kalimat yang menunjukkan kemuliaan bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala melihat Nabi Muhammad mengizinkan sebagian daripada sahabatnya untuk tidak mengikuti perang, Nabi Muhammad ditakdib oleh Allah, diberikan akhlak, dididik oleh Nabi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah katakan lima adinta lahum, kenapa engkau berikan izin kepada mereka untuk tidak ikuti perang? Tapi Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita bagaimana uslub ketika yang dibicarakan adalah Nabi besar Muhammad. Allah katakan afallahu anka, afa fi'al madhi, artinya Allah akan senantiasa memaafkan wahai Muhammad. Seakan-akan Allah mengatakan, wahai Muhammad, ini hanya sekedar pertanyaan, kamu sudah dimaafkan, kamu tidak perlu marah. Afallahu anka lima adinta lahum, ini hanya sekedar pertanyaan, kenapa engkau izinkan mereka tidak mengikuti peperangan? Uslub Allah di dalam memberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Muhammad ingin pindah kiblat daripada Baitul Maqdis menuju Ka'bah, Nabi Muhammad tidak berani meminta kepada Allah. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah memulai dengan waw lagi, kemudian Allah tambahkan lam taukid lagi, kemudian Allah menggunakan fi'il mudhari' yufidul istimrar, terus menerus. Wahai Muhammad, kapanpun kamu meminta aku akan berikan. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malu kepada Allah, sehingga Allah katakan qad nara taqalluba wajhika fis samai falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Allah katakan lamut taukid, nunut taukid, kaf harful khitab lagi yang berartikan taukid. Allah mengajarkan kepada kita bagaimana kalau yang dibicarakan itu adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga seseorang yang mengucap syair wa anta lamma wulidta asyraqatil ard, Sayyiduna Al-Abbas Ibni Abdul Muttalib, paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam doakan la yafdudillahu fak, memuji Rasulullah sehingga Rasulullah doakan. Sebagian orang sekarang kalau kita puji Rasulullah dia katakan bid'ah. Sahabat Nabi memuji Rasulullah dengan syair, riwayatnya kuat. Rasulullah doakan dengan Rasulullah katakan la yafdudillahu fak. Sebagian ulama di antaranya Ibn Sayyidin Nas, seorang ulama ahli hadis, beliau mengarang satu kitab yang beliau namakan Minahul Midah. Boleh kalian catat nama kitabnya Minahul Midah. Di dalam kitab tersebut beliau meriwayatkan 300 sahabat yang memuji Rasulullah dengan syair mereka. Sallu ala Nabi Muhammad. Sebagian orang marah, kenapa? Karena mereka kurang piknik di dalam membaca hadis Rasulullah. Yu'minuna bi ba'd wa yakfuruna bi ba'd. Mereka beriman dengan setengah dan mereka mengkafirkan setengahnya lagi. Ikhwani, Sayyiduna Al-Abbas, paman Rasulullah, seorang sahabat yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Di dalam kitab Syama'il dikatakan Sayyiduna Al-Abbas ini adalah paman Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling tinggi badannya. Sehingga kalau istrinya Ummul Fadl itu menaiki unta dinaiki oleh Ummul Fadl, ya, kemudian unta tersebut berdiri, biasanya unta itu barakatin naqa. Barakah itu artinya apa? Unta yang sedang duduk. Atau kalau misalnya ayam yang ada telur, barakatid dajajatu, apa namanya? Mengerami. Jadi barakah ya beruku artinya mengeram. Jadi kalau misalnya dikatakan mabruk berarti kamu dikerami. Itu dalam bahasa Arab asli yang fusha. Maka ikhwani, Sayyiduna Al-Abbas dikatakan istrinya Ummul Fadl kalau sudah menaiki unta, Sayyiduna Al-Abbas memegang kendali unta tersebut. Sayyiduna Al-Abbas berdiri, Ummul Fadl di atas untanya, tingginya sama dengan Sayyiduna Al-Abbas. Walakin idza masya ma'an nabi talahu. Tapi kalau sudah berjalan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, nampak Sayyiduna Rasul sallallahu alaihi wasallam jauh lebih tinggi daripada Sayyiduna Al-Abbas. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Sayyiduna Al-Abbas ditanya oleh sebagian sahabat. Perhatikan ini, saya mungkin tidak panjang lebar karena sudah banyak sekali yang disampaikan oleh para ulama. Perhatikan satu poin yang ingin saya sampaikan kepada kalian. Sayyiduna Al-Abbas radhiyallahu taala anhu ditanya oleh sebagian sahabat,
Ya Abbas, man akbar? Siapa yang lebih besar wahai Abbas? Anta au Rasulullah? Kamu atau Rasulullah yang lebih besar? Apa jawaban Sayyidina Abbas? Kalau ikuti secara ilmiah, secara rasio, apa yang ada, dia akan katakan saya lebih besar karena saya lahir 2 tahun sebelum Rasulullah. Sesuai data yang ada. Tapi akhlak dikedepankan kalau yang dibicarakan adalah Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Al-Abbas ketika ditanya, man akbar anta au Rasulullah? Jawaban Sayyidina Al-Abbas, huwa akbaru minni wa ana wulidtu qablahu bisanatain. Wahai fulan, Nabi Muhammad lebih besar dari saya, tapi saya lahir duluan sebelum Rasulullah 2 tahun. Sallu ala Nabi Muhammad. Sayyidina Malik bin Anas, kalau ada orang yang ingin bertanya tentang hadis Rasulullah, kalau yang dibicarakan adalah Rasulullah, beliau sedang duduk, beliau akan berdiri. Ketika beliau sedang berdiri, beliau akan duduk. Ketika beliau tidak memiliki wudu, beliau akan wudu. Ketika itu belum memiliki wewangian, beliau akan pergi ke rumahnya mengambil wewangiannya, karena yang dibicarakan adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan zaman sekarang ada yang menyandingkan antara Rasulullah SAW dengan manusia. Ikhwani, kalau zaman dahulu, kalau yang dibicarakan adalah Rasulullah SAW, mereka akan berhati-hati ketika berucap. Zaman sekarang ada yang berani membandingkan antara Rasulullah SAW dengan manusia biasa. Katanya Rasulullah SAW bisa dibandingkan qiyas ma'al fariq, ya ikhwan. Rasulullah dibandingkan dengan insan, orang yang mengimani Rasulullah SAW. Ikhwani, di akhir ceramah saya akan menceritakan satu kisah yang diceritakan oleh Ibn Asakir dalam kitab Siyar A'lamun Nubala, bahwa di zaman tabi'in ada seorang ulama yang bernama Waki' bin al-Jarrah. Al-Imam Waki', kalian mungkin pernah mendengar namanya karena beliau adalah seorang faqih yang terkenal. Beliau guru Al-Imam Syafi'i, sehingga Al-Imam Syafi'i ketika beliau memiliki masalah di dalam hafalannya, beliau bertanya kepada Imam Waki', syakautu ila Waki'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Al-Imam Waki' suatu saat beliau datang ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Sesampainya ikhwani di kota Makkah, orang-orang Makkah mendengar ini seorang muhaddits, seorang al-hafiz, seorang tabi'in, seorang faqih datang ke kota Makkah, maka mereka membuat majlis. Sebagaimana mereka pecinta kepada ilmu, mereka akan mencari di mana mereka dapatkan ulama, mereka akan mengambil hadis daripada ulama tersebut. Kebetulan Al-Imam Waki' ketika itu, pada masa itu, keceplosan satu hadis yang patutnya tidak disampaikan di depan umum, dia sampaikan. Bahayanya seorang alim, kata Al-Imam, kata Sayyidina Abu Hurairah, "Indi jirabain." Saya ini mendapatkan 2 tempat air minum atau wadah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ammal ula faqad bathattuhu lakum. Yang pertama saya sudah bagikan kepada kalian. Amma tsaniya, kalau yang kedua ini saya bagikan kepada kalian, belum saya bagikan, kepala saya sudah pisah dari badan saya. Ada sebagian ilmu yang tidak perlu disampaikan kepada semua orang. Ikhwani, terkadang kalimatnya betul, tapi hasil fitnahnya jauh lebih besar daripada ilmunya. Terkadang sebagian ulama ataupun orang yang faham dalam ilmu agama, dia akan berbicara apapun yang dia mau, dan dia tahu bahwa sesungguhnya kalimat yang saya ucapkan ini ada dalilnya. Biarkan mereka para umat kebingungan lebih dahulu. Biarin mereka kebingungan lebih dahulu. Setelah orang semua bingung, dia akan menunjukkan kepintarannya. Wah, saya ini ada dalil, ada bukti dari Al-Quran dan Sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak semua yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam harus disampaikan. Di dalam Sahih Muslim, Nabi Muhammad SAW berkumpul dengan beberapa sahabat. Ada Sayyidina Abu Hurairah, ada Sayyidina Umar bin Khattab, ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Seketika Rasulullah SAW menghilang, Sayyidina Abu Bakar menangis. Sayyidina Abu Bakar menangis. Di mana Rasulullah? Kita tidak dapatkan Rasulullah karena kami takut Rasulullah SAW dikepung oleh musuh. Pada masa itu musuh banyak yang datang ke kota Madinah. Maka Abu Hurairah pun mencari di mana letak baginda Rasulullah SAW. Dicari. Abu Hurairah mendapatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam di satu taman. Di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam menyendiri. Abu Hurairah mencari pintu taman ini mana, beliau tidak temukan. Sehingga beliau dapatkan ada satu pipa tempat keluarnya air. Kemudian beliau, apa yang beliau lakukan? Beliau lewat daripada bawah pipa tersebut, kemudian masuk ke tempat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tanya, "Siapa kamu?" "Abu Hurairah ya Rasulullah."
Kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, semua sahabat mencarimu ya Rasulullah. Semua sahabat takut kehilangan engkau ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kamu ambil sendal saya, katakan kepada para sahabat, orang yang pertama kali kamu temui, kalau dia beriman kepada Allah dan beriman kepada saya, ikhlas dari hatinya, katakan dia akan mendapatkan surga. Diambil sendal oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah keluar mencari siapa sahabat yang pertama mencari Rasulullah. Dia lihat Sayyidina Umar bin Khattab, dia katakan, wahai Umar, abshir, dapat kabar gembira engkau dari Rasulullah. Apa wahai Abu Hurairah? Rasulullah mengatakan barusan, dan ini buktinya sendal Rasulullah, kamu akan mendapatkan surga dan kamu termasuk daripada ahli surga. Apa yang dilakukan Sayyidina Umar? Sayyidina Umar ambil badannya, kemudian didorong Sayyidina Umar sehingga dia jatuh. Terjatuh Abu Hurairah, bingung Abu Hurairah. Diadukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, Umar ini bagaimana ya Rasulullah? Saya kasih dia kabar gembira, saya didorong sehingga saya terjatuh ya Rasulullah. Kata Rasulullah, wahai Umar, apa yang kau lakukan? Ya Rasulullah, minta maaf. Kalau semua orang diberikan kabar gembira seperti itu, nanti gak ada yang mau sholat, nanti gak ada yang mau puasa, nanti gak ada yang ibadah. Jadi ada sebagian ilmu yang memang harus disampaikan, sebagian ilmu lagi kita akan mendapatkan fitnah ketika disampaikan. Singkat cerita, Waqi' bin al-Jarrah ketika di Mekkah, dia menyampaikan satu hadis tentang Rasulullah. Apa kisahnya? Dia mengatakan bahwa ketika Abu Bakar datang kepada jasad indah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, diciumlah jasad indah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan hadis yang masyhur, tibta hayyan wa mayyita ya Rasulullah. Engkau begitu wangi dan indah ya Rasulullah ketika engkau hidup dan ketika engkau sudah wafat ya Rasulullah. Kemudian Sayyidina Abu Bakar mendapati tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam keriput dan perut Rasul sallallahu alaihi wasallam sedikit membengkak. Kenapa? Karena Rasulullah didiamkan, sebagian sahabat masih ada yang di luar ingin melihat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendengar kalimat tersebut, orang-orang Mekkah marah. Ini penghinaan kepada Rasulullah, walaupun yang berbicara adalah ulama besar. Mungkin cerita ini sebagian ulama tidak mau menerimanya, tapi diriwayatkan oleh ulama-ulama yang thiqah. Bahkan Az-Zahabi, ulama ashabul jarh wa ta'dil, mengomentari tentang kisah ini. Maka dikatakan orang-orang Mekkah semuanya marah. Bahkan ketika itu wali Mekkah Al-Uthmani seketika mengambil Imam Waqi' kemudian diletakkan di penjara di bawah rumahnya dan tidak dikeluarkan. Semua ulama datang, keluarkan Waqi', dia orang pintar, ulama kami, orang yang hebat. Kata Al-Uthmani, kalau kamu mau mengeluarkan dia berarti kamu sama dajjalnya seperti Waqi'. Dia kurang ajar sama Rasulullah. Sehingga seorang ulama yang cerdas bernama Sufyan bin Uyainah datang kepada Al-Uthmani dan mengatakan, wahai Al-Uthmani, ini Waqi' ini dekat dengan Raja Harun Ar-Rasyid. Kalau kamu bunuh dia, maka semua ulama yang ada akan dibunuh oleh Harun Ar-Rasyid. Kita ambil akhafud dararain, kita ambil kaidah, biarkan kita lepaskan dia, akan tetapi kita selamatkan ulama-ulama yang banyak. Lalu Al-Uthmani mengatakan, kalau begitu boleh keluarkan dia, tapi Dajjal ini tidak boleh masuk ke kota Makkah dan kota Madinah karena dia sudah menghinakan baginda Nabi Muhammad SAW. Menyampaikan satu hadis yang sampai kepada dia, dan dia yakini ini ada datanya, dia dapatkan dari gurunya sampai kepada gurunya sampai kepada Sayyidina Abu Bakar. Waktu yang singkat. Akan tapi sebagian orang pecinta Rasulullah marah dan murka. Kata Az-Zahabi, kalaupun ketika itu Al-Imam Waqi' disalib dan digantung di dekat Ka'bah, maka orang Mekah tidak bersalah. Orang Mekah tidak bersalah. Dan Al-Imam Waqi' juga tidak bersalah. Karena dia menyampaikan ilmu, hanya saja ini keteledoran dia menyampaikan sesuatu bukan pada tempatnya. Maka kata Al-Imam Al-Uthmani, kamu boleh bebaskan dia wahai Sufyan, karena kamu orang yang cerdas, banyak hilah Sufyan bin Uyainah. Kamu boleh lepaskan dia, akan tapi jangan sampai dia masuk kota Makkah dan Madinah. Ternyata Al-Imam Waqi' tetap mau masuk ke kota Madinah dan dia berziarah kepada Rasulullah, dan dia ingat ada hadis daripada Jabir bin Abdullah Al-Ansari bahwa sesungguhnya orang-orang yang wafat di Uhud setelah 40 tahun daripada hari wafat mereka, kuburan mereka digali lagi dan ternyata tangan mereka tidak berubah. Kalau orang-orang daripada sahabat Nabi setelah 40 tahun saja tidak keriput tangannya, mimbabil aula apalagi Rasulullah. Maka hadis ini mungkar, hadis ini tidak perlu diterima. Sehingga setelah itu bertaubatlah Imam Waqi' dan beliau pulang ke rumah dan beliau ceritakan kepada orang kejadian-kejadian tersebut. Oleh karena itu intinya ikhwani, hati-hati kalau yang dibicarakan adalah Rasulullah. Hati-hati sekali. Jangan samakan Rasulullah dengan makhluk yang lain. Jangan sampai ada kalimat yang keluar, Nabi Muhammad manusia juga, ada kemungkinan dia masuk surga. Kalau Allah berkehendak, Allah tidak akan pernah berkehendak. Di dalam masalah itu Allah tidak akan berkehendak. Allah la yukhliful mi'ad. Jangan jadikan contoh Rasulullah, ikhwani.
Ada lagi sebagian orang mengatakan bahwa Rasulullah SAW dulunya juga adalah dhallan fahada. Wal iyadu billah min dzalik. Kalimat ini tidak pantas untuk disandarkan kepada baginda Rasulullah SAW. Insyaallah poin itu amatlah penting bagi kita semua. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan keberkahan kepada kita semua, khususnya kepada majlis ini. Allah jaga syiban kita, para ulama kita, para habaib kita, para cucu-cucu baginda Rasulullah SAW, para asatidz kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka istiqamah sehingga senantiasa menunjukkan kepada kita jalan yang benar. Ikhwani, jangan takut. Ulama kita banyak yang alim, habaib kita banyak yang alim. Kalau ada sebagian orang yang mengatakan kami mengikuti slogan mereka Al-Quran dan Sunnah, ketahuilah Al-Quran turun di rumah kakek moyang mereka, Sunnah yang mengatakan adalah kakek moyang mereka. Jangan kalian takut. Kalian ikuti saja apa yang mereka katakan kepada kalian, dan insyaallah Allah berikan kebaikan kepada kita semua. Wassallallahu jamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin.